Oke, halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang ya tentunya di channel Sahabat Kreator dan tentunya di sini juga, kita kembali lagi masih membahas seputar channel YouTube ya. Jadi apa sih yang harus kita siapkan ketika kita ya menjadi, konten kreator untuk di channel YouTube. Nah, apa-apa saja yang harus kita persiapkan? Oke, jadi tentunya yang harus kita persiapkan adalah yang pertama adalah topik ataupun niche, tema konten channel YouTube kita itu tentang apa, ya. Jadi seperti itu. Nah, itulah yang mungkin wajib teman-teman pikirkan pertama kalinya, ya. Kemudian yang kedua adalah, bagaimana, penyampaian dari teman-teman sendiri, ya. Jadi kita juga harus, pandai dan juga, belajar ngomong ya. Walaupun tanpa wajah seperti ini itu bisa teman-teman lakukan, ya. Jadi menjadi konten kreator di channel YouTube ini, semua orang ini bisa ya, siapapun bisa teman-teman ya. Maupun itu yang pemalu, maupun itu yang introvert ya, maupun itu yang memang nggak bisa ngomong ya. Jadi intinya, segala sesuatu itu akan terbiasa ketika kita sering melakukannya. Walaupun yang pertama ya kita ngomongnya belepotan masih seperti saya seperti ini, ya itu nggak masalah teman-teman. Yang penting bagaimana sistem penyampaian dari teman-teman. Ya, jadi penyampaiannya seperti apa, kemudian juga kinerjanya nanti pembahasan yang kita bahas itu seperti apa ya. Jadi harus ada titik temunya juga. Nah, jadi untuk tips yang pertama, apa sih yang harus kita persiapkan ya untuk menjadi konten kreator di channel YouTube ini? Yang pertama adalah niche dari kontennya. Kemudian yang kedua adalah diri kita sendiri, ya itu kita persiapkan ya, nggak masalah kita salah-salah ngomong, itu nggak masalah ya. Jadi segala sesuatu memang kita belajar dari nol ya. Walaupun masih kita sering salah ngomong, itu masih bisa kita edit ya. Jadi yang salah ngomong tersebut masih kita bisa potong ya. Jadi seperti itu. Nah, itu khusus buat teman-teman yang mungkin yang introvert ataupun yang pemalu sebenarnya bisa teman-teman ya. Apalagi kalau tipikal orang yang pemalu ini ya biasanya ya cenderung mereka ini suka di balik layar ya. Jadi biasanya seperti itu. Apalagi kalau seorang yang introvert ya, biasanya kalau di keramaian itu malah cenderung diam, tetapi kalau di saat sendiri itu memiliki ya pemikiran-pemikiran yang memang ya kreasi kita. Jadi teman-teman ya yang introvert ataupun yang pemalu itu bisa menjadi konten kreator, siapapun bisa. Yang terpenting ya kita punya smartphone saja juga nggak masalah ya, ataupun membuat sebuah konten tutorial seperti ini nggak masalah teman-teman. Ya walaupun pertama kita terbata-bata ngomongnya itu juga nggak masalah, kita bisa karena terbiasa. Nah, biasanya kan ada yang hal-hal seperti itu. Nah, ini juga memotivasi buat teman-teman semua. Ini merupakan sebuah channel baru yang memang saya kembangkan baru sekitar, teman-teman bisa cek ya. Jadi di channel saya di sini saya masuk ke channel YouTube saya, ya ini baru sekitar 6 hari yang lalu teman-teman ya. Jadi dengan kata lain dari sini teman-teman bisa perhatikan ya. Walaupun di luar sana banyak kreator-kreator yang sudah banyak mendapatkan subscriber ya, itu tidak ada kata terlambat bagi kita ya. Jadi tidak ada kata terlambat. Tergantung penyampaian dari masing-masing ya, mana yang mudah dipahami, mana yang enak, pasti mereka juga akan subscribe ya. Jadi seperti itu. Nah, intinya di sini jangan pernah kita berpikir mereka sudah banyak subscriber, mereka sudah banyak penonton, kita yang masih baru subscriber kecil, nggak usah mikir seperti itu. Yang terpenting kita niat kita itu apa ya, jadi menjadi konten kreator ini merupakan sebuah aset ya. Dimana ya nanti ketika memang sudah banyak subscribernya, sudah bisa dimonetisasi ya, yang kita tujukan ya kita bisa mendapatkan penghasilan dari rumah ya. Walaupun mungkin kita sudah capek kerja di luar, ya kita di rumah kita kembangkan lagi channel YouTube kan bisa ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu ya motivasi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman, terkhusus buat teman-teman yang mungkin tipe kalau orang introvert ya, yang biasanya ya di luar itu terlihat seperti pendiam, tetapi sebenarnya pemikiran kita itu sering bergerak ya. Jadi ya ini tipe kalau orang introvert juga sangat cocok sekali untuk di channel YouTube, karena ketika sendirian mereka bisa berpikir lebih jernih lagi ya. Jadi seperti itu. Jadi walaupun kita terbata-bata ya, itu tetap wajib teman-teman lakukan jika teman-teman memang
berniat menjadi konten kreator di channel YouTube ya. Yang terpenting adalah ya HP Android, yaitu HP Android ada paket datanya, kita bisa menjadi konten kreator untuk di channel YouTube walaupun kontennya tentang tutorial ya. Mungkin pertama-tama ketika video kita ada yang nonton, kita mungkin sudah senang, kemudian ada yang share, kita juga senang ya. Jadi kita memberikan sebuah informasi yang memang kita ketahui, jadi seperti itu, sesuai dengan keahlian kita ya, jadi seperti itu. Nah, untuk penghasilan itu kita pikirkan ya, kedua ya, kita pikirkan nomor 2 ya, kita perbaiki konten dulu ya, niche konten yang kita tentukan itu apa, kemudian nanti jangan sampai niche konten kita ini putus di jalan. Jadi jangan sampai seperti itu, fokuskan pada satu topik, itu akan lebih mudah channel kita mendapatkan rekomendasi ya. Jadi apa sih yang harus kita siapkan? Yang pertama adalah ya mental kita, kemudian tema dari topik channel YouTube kita yang akan kita bahas. Nah, kalau untuk peralatannya sendiri itu nggak perlu kita pakai PC, nggak perlu kita pakai hal-hal yang mahal-mahal ya. Jadi yang pertama ya, kalau untuk masalah alat untuk konten itu ya mungkin teman-teman juga bisa beli mic seperti ini. Nah ya, teman-teman bisa beli mic seperti ini nggak masalah ya. Ada mic-mic yang seperti ini ya, bisa kita gunakan ya. Jadi yang pertama adalah mental kita ya menjadi konten kreator itu ya. Yang kedua ada needs dari konten channel YouTube kita. Kemudian untuk peralatannya sederhana, kita bisa menggunakan mic seperti ini ya. Jadi ini juga bisa memperjelas untuk suara kita ya. Jadi mic seperti ini, nanti di sini tinggal teman-teman colokkan saja ke HP ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan mic seperti ini ya. Kemudian tripod, yaitu ya penting juga ya. Jadi hanya mic, tripod, dan juga HP Android saja. Jadi seperti itu. Ataupun kita hanya menggunakan perekam layar juga nggak masalah ya. Jadi itu pun sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, jadi apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama adalah ya keyakinan kita ya. Yang terpenting kita fokus upload ya, rajin membuat video, fokus pada satu topik ya. Kemudian untuk masalah peralatan sebenarnya nggak terlalu begitu dibutuhkan benar ya. Walaupun kita hanya ngomong, kita menggunakan perekam layar itu juga bisa. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita, penyampaian kita seperti apa ya. Penyampaian, kemudian juga pembahasan itu juga harus sinkron ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini ya terkhusus buat teman-teman yang mungkin masih baru ya. Nah, di sini saya akan cekkan untuk channel YouTube saya ya. Ini baru aktif sekitar 7 hari yang lalu atau 6 hari yang lalu ya. Nah, di sini satu hari dan alhamdulillah ya, di sini ada 554 ya, 405 orang ya. Padahal teman-teman bisa cek subscribernya hanya 619 saja ya. Jika kita cek di bagian lebih banyak seperti ini ya, ini kalau nggak salah ini saya buat di 16 Januari 2024 ya. Dari sini ya, ini memotivasi buat teman-teman, nggak ada kata terlambat ya untuk menjadi konten kreator di channel YouTube. Nah, oke, jadi seperti itu saja. Terima kasih yang sudah menonton channel ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Silahkan teman-teman bisa subscribe kalau memang video saya bermanfaat, dan jika tidak subscribe juga nggak masalah. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.